satu. Nah sekarang kita next dari sini. Tujuannya nanti, tujuan kita mempelajari ini adalah yang pertama, kita akan memahami apa makna toleransi. Nah, toleransi ya, bukan toleransi, toleransi. Dan bagaimana cara mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari dari kita kalian. Kemudian nanti kita juga harus tahu bagaimana cara menganalisis penyebab kerentanan akan kebinekaan. Kan banyak berita-berita tentang tawuran, pecahan seperti itu ya. Ini jangan sampai terjadi. Yang ketiga, nanti kita akan memahami konsep moderasi yang prinsip-prinsipnya mendukung tercapainya profil pelajar Pancasila. Moderasi itu apa nanti kita bahas sendiri. Ya, sudah siap? Oke, kita lanjutkan next. Nah, kita mulai dari diri kita sendiri, dari diri kalian sendiri. Coba yang pertama, kamu amati situ. Apakah Anda berasal dari keluarga yang beragam sukunya? Ada yang mungkin kakeknya, neneknya, pak awike, adiknya Jawa semua? Jawa semua? Ada yang Bali, Pak. Gimana? Ada yang Bali. Ada yang Bali juga? Iya, siapa yang Bali? Oh ini, oh iya, gak apa-apa, cuma keragaman kok. Kan Bali juga Indonesia juga. Namanya kita membahas tentang keragaman ini. Kenapa? Jerman juga. Yang kedua, jika keragaman Indonesia itu adalah kekayaan, kan keragaman ya dari Sabang sampai Merauke, kan berbagai macam suku, ada istiadat, bahkan agama dan kepercayaan. Ya. Nah sekarang, kenapa ada konflik yang dipicu oleh perbedaan suku dan budaya? Kenapa kira-kira? Kan sering ya, dulu ada kasus apa itu sampai yang Kalimantan sama Madura, kamu mungkin kan kecil tuh, atau mungkin belum tahu. Kenapa? Belum cetak. Iya, kenapa kira-kira seperti itu? Padahal kalau menurut negara lain, keragaman budaya itu kan kekayaan kita. Kita kaya akan keragaman budaya, suku, bahasa, dan seterusnya. Lah kenapa kok malah menjadi konflik? Apa penyebabnya kira? Oke, saling menggugurkan satu suku masing-masing, nggak mau kalah gitu ya. Ada yang lain mungkin mas, gimana? Ada yang tahu? Kenapa kekayaan menjadi malah menjadi musibah, bukan menjadi berkah? Kenapa kira-kira? Rasisme, oke. Nah ini nanti akan kita cari tahu bagaimana cara mencegah hal tersebut. Ya, jangan sampai kekayaan kita malah menjadi sebuah hal yang jelek, tapi menjadi sebuah hal yang berkah atau yang baik. Nah sekarang ketiga, daerah atau budaya mana ini di Indonesia ya yang ingin Anda kenali dan pelajari lebih dalam? Kira-kira kamu pengen kemana? Pengen dulu nanti? Ke Bali? Ini Bali. Mana? Mandalika. Oke, lihat mana ya? Lihat MotoGP. Mana lagi yang pengen? Labuan Bajo. Mana lagi yang pengen? Samarinda. Oke. Tempat-tempat yang menarik semua ya. Oke, karena mas, kenapa? Kekayaan kita kan luas. Kita cuman sampai berapa jauh kita bulannya ya. Jadi kita mainnya kan kurang jauh kadang-kadang. Oke ya. Nah itu nanti mudah-mudahan saya doakan bisa terkabul, kita bisa berkeliling Indonesia menarik ragam budaya dan adat istiadat yang berbeda. Oke, next. Nah sekarang kita nanti akan bermain dunia suku. Ya. Nanti ada 4 suku, ada suku Musi, terus suku Sombo, Sombo ya bukan sombong ya, Sombo. Terus ada suku Bobo, terus ada suku Gupi. Ya ada 4. Nanti masing-masing mewakili ya. Misalnya yang sana suku Musi, terus yang sini suku Sombo, yang sana Bobo sampai sini, terus yang terakhir adalah suku Gupi. Ya, aturannya nanti berbeda-beda, akan saya tunjukkan. Nah di sini nanti kita harus menyelesaikan misi, yaitu yang seperti karung beras itu membeli beras dari suku lain. Terus yang gambar kotak itu membeli gambar kotak ada ujungnya itu membeli
Musi berbicara bahasa Inggris. Ya. Enggak, maksudnya gini, dia aturannya hanya bicara bahasa Inggris. Terus benci kelompok Gupi, benar ya? Dia benci kelompok Gupi, nggak mau ke sini. Suku Musi itu ya. Terus punya banyak uang, ada 3 uang ini, 1, 2, 3, karena gitu ya. Per kotak ini anggap aja 1 juta. Tapi mata uangnya sana, ya. Kemudian modal awal 1 papan, 3 juta uang pisgen namanya, mata uangnya. Ya. Ini suku Musi, ingat-ingat ya. Dia hanya bisa bahasa Inggris, terus membenci kelompok Gupi. Ini yang dibenci. Berarti kalau dibenci, kira-kira dia mau ke sini apa enggak? Enggak mungkin ya. Nah, sekarang suku Sumbu. Kita lihat suku Sumbu kayak apa ya. Cari satu dulu. Yang suku Sumbu bicara bahasa apapun. Dia mau bisa bicara apapun bisa. Tidak hanya bahasa Inggris saja, semua bahasa bisa. Kemudian dia juga sebagai pedagang, tetapi tidak bisa masuk ke wilayah Gogo. Yang Sombo nggak bisa masuk ke wilayah Gogo karena dianggap jelek. Ya, oleh Gogo ini Sombo, orang-orang Sombo itu jelek kata orang Gogo. Jadi dia nggak mungkin mau Francis tadi ya. Nah, yang Musi tadi membenci mana? Gupi, ingat ya Mas ya. Kalau perlu itu Mas jangan lupa. Modal awalnya 1 karung beras dan 1 juta uang pisgen. Gila 1 juta. Atau 1 juta. Nah, ini Bobo. Terus sekarang yang Bobo coba. Yang Bobo kita lihat tidak bisa bicara karena mulutnya ditutup lakban atau di-mute. Kalau HP-mu nggak bisa apa di-mute ya? Di-mute, bukan di-mute ya, di-mute. Jadi nggak bisa bicara. Tukang kayu yang hebat, makanya dia punya 4 papan kayu modal utamanya. Tetapi seperti tadi tidak boleh masuk ke wilayah Sumbu, nggak boleh ke sini. Karena Sumbu juga menganggap dia tadi kan dianggap jelek, makanya dia bermusuhan. Kan gitu, ya. Modal awal 4 papan, 1, 2, 3, 4 dan uang 1 juta hanya 1 ini. Ya, Bobo sudah paham? Nah sekarang yang Gupi, terakhir Gupi. Gupi itu hanya bisa bahasa daerah saja. Kalau yang Musi tadi hanya bisa bahasa Inggris. Nah sekarang yang Gupi hanya bisa bahasa daerah. Daerahnya dia sendiri, nggak ngerti apa. Terus dia itu sebagai petani, makanya dia punya banyak beras. Kemudian walaupun punya banyak beras dan petani, dia tidak bisa meninggalkan tanah mereka. Ini di rumah dong, nggak boleh pergi kemana-mana. Ini yang suku Gupi, hanya bisa menjual beras kepada orang Sombo. Hanya ke sini toh, karena orang Sombo memonopoli perdagangan. Jadi semuanya harus ke Sombo, nggak boleh yang lain. Ya. Modal awal hanya 4 karung beras dan tidak punya uang. Ya. Nah sekarang tugasmu adalah gini masing-masing buku. Kepala sukunya 7 masing-masing ya, kepala sukunya. Ya. Ini nanti gini, yang kosong, ini berarti kan dia membutuhkan. Apa aja yang dibutuhkan Musi? Papan dan beras. Ini tempat uangnya. Terus yang Bobo sama papan dan beras. Yang Sumbu sama papan beras, ini juga papan beras. Tetapi ingat ada aturan tadi. Musi nggak bisa sama Gupi, Sombo nggak bisa sama Bobo. Ya, oke. Yang suku Musi dulu. Kira-kira kalian mau beli beras dari mana? Sombo. Oke, saya start dulu. Oke. Nah. Start ya. Musi beli beras dari Sombo. Oke, tapi ini kita taruh sini. Nah, mungkin itu berasnya biasanya. Kalau beli berarti harus membayar. 1 kotak taruh sini. Nah, terus
Tadi dia kan memonopoli beras ya. Oke, kita taruh sini. Terus membayar. Akhirnya Bobby punya uang. Terus papan kayunya beli dari mana? Dari Musi. Oke, kita coba ya. Sombo membeli papan kayu dari Musi. Terus bayarnya pakai apa? Nah, pakai ini. Satu. Oke. Sekarang tinggal Bobo dan Gopi. Bobo membutuhkan 1 karung beras. Beli dari mana? Dari Gopi. Oke. Ini ya. Bayar. Kenapa tuh ini tadi? Coba. Bobo tidak bisa bicara ya. Tukang kayu tidak boleh ke Sombo, berarti ke sini nggak masalah. Ya. Terus ini, coba ini tadi. Apakah Gupi boleh menjual beras ke Bobo atau Bobo? Hanya bisa menjual beras ke, berarti ke sini tadi nggak boleh, nggak bisa. Terus dia dari mana ini nanti? Dari Musi. Musi tadi di mana? Benci kelompok Gupi. Gimana? Musi lo benci kelompok Gupi? Apa bisa? Bisa nggak? Musi benci kelompok Gupi. Dia nggak bisa beli dari sini. Terus ini tadi Bobo juga nggak bisa membeli dari Gupi. Kenapa? Karena semua beras dimonopoli oleh Sombo. Dia membeli dari Sombo nggak bisa karena dibenci, dianggap jelek. Kira-kira kalau seperti ini selesai atau enggak? Enggak selesai. Kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa? Jadi tadi kan faktor utamanya karena nggak selesai apa sih? Apa? Kebencian, bukan sopannya? Hah? Rasis. Terus apa lagi? Nah, kan seperti itu, ya. Kan nggak akan selesai. Karena aturan-aturan yang dibuat oleh suku itu masing-masing. Nah, sekarang, ya, saya pause dulu. Nah, sekarang kita analisis. Nah, mengapa setiap suku sulit mencapai tujuannya? Seperti tadi, karena dia menganggap suku itu rasis. Adanya saling membenci tadi. Persoalannya apa lagi tadi? Monopoli beras. Jadi orang lain nggak boleh, hanya harus dia sendiri. Nah, aturan-aturan seperti itu yang membuat perdagangannya tadi atau misinya tidak akan terselesaikan, kan gitu? Ya. Intinya kalau kita ingin berdagang, ya sudah, tidak usah memandang gimana? Tidak usah memilih, pilih kan gitu, ya. Tapi ya halangan tangannya tadi sudah. Jika Anda berhak mengubah aturan, yang tadi lo ya, permainannya yang akan Anda ubah apa? Supaya semua suku bisa mencapai tujuan. Gimana? Aturan yang apa yang kamu ubah? Biar semuanya enak, enjoy gitu loh. Tadi kan Bobo benci Gupi. Terus Musi benci Gupi. Terus ada Bobo benci Sombo, seperti itu. Kira-kira gimana? Mengubah gimana? Ya aturannya harus diapakan kira-kira kalau kamu boleh mengubah? Dihapus gimana? Yang terlalu apa? Tadi lah kamu sebutkan kelora rasis. Nah, itu yang berubah, dicabut sehingga semua suku bisa enjoy, bisa menikmati perdagangan, malah membentuk sebuah kekeluargaan. Intinya kan itu, kita nggak usah saling membenci karena adanya perbedaan. Jadikan perbedaan itu sebagai kekuatan. Ingat ya, kalau pelangi itu hanya satu warnanya, apakah bisa disebut pelangi? Pelangi akan indah dilihat jika warnanya bermacam-macam, berbeda-beda. Magiku
Betul ya? Jadi jangan menganggap sebuah perbedaan sebuah halangan rintangan atau sebuah kejelekan. Perbedaan itu kita pakai sebagai kekuatan kita. Itu ya, ingat ya. Ini tentang Mahatma Gandhi. Udah full ini tadi. Negara kita masih terjadi hal seperti ini. Beragam praktik toleransi di berbagai pelosok negeri. Yang pertama, SMP Kristen Yahya Bandung melakukan kunjungan ke SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Dari SMP Kristen ke SMP Islam melakukan kunjungan. Judulnya adalah Breaking Down the Walls. Apa tuh artinya itu? Break itu apa? Apa? Break itu ya betul, maksudnya break coffee. Break itu maksud. Break itu artinya menghancurkan, ya. Menghancurkan atau meruntuhkan sebuah tembok apa pembatas, istilahnya tembok pembatas biar tidak terjadi kesalahpahaman. Kita lanjutkan. Nah di sini di Tambro itu Papua Barat menjadi contoh yang paling indah. Panitia bertugas pada perayaan hari besar Kristen adalah umat Islam. Pada saat Lebaran, umat Islamnya menjadi panitia Lebaran ya. Umat Kristennya menjadi panitia Lebaran, dialog dan seterusnya. Terus yang umat Islam menjadi panitia pada saat perayaan Natal. Ya, saling membantu. Tuh, hebat. Nah, harus seperti itu. Dan ini harus kita tiru, harus kita kita pelihara. Jangan sampai karena beda agama terus saling membenci, nggak boleh. Karena agama itu tidak pernah mengajarkan kebencian, hanya orang-orang yang menjelaskannya saja. Ya. Berikutnya. Anggapan yang kita dengar dari cerita-cerita orang lain. Contoh, tadi racun ular itu mematikan. Dan kita, ya alhamdulillah sampai sekarang nggak kena, dan sampai kena ya. Tapi kita kan takut, karena ada anggapan bahwa racun ular itu mematikan. Nah, seperti tadi, orang Batak keras, orang Padang pelit, orang Cina jago jualan, belum
dirasakan oleh orang lain. Tadi apa? Bineka Tunggal Ika tadi apa? Berbeda-beda. Oke, nah sekarang berbeda-beda tetap soto juga. Nah kan kita di Indonesia punya berbagai macam soto, ya enggak? Yang sering kamu makan loh, soto yang mana? Yang mana? Soto apa? Nomor 4. Oke. Kalau yang soto daerah Jawa Timur terutama, itu kan bumbunya warnanya kuning ya. Kalau daerah Jakarta, Jawa Barat, biasanya pakai santan atau susu bahkan. Tapi tetap soto. Walaupun beda-beda, tapi tetap soto. Sama dengan kita kebenekaan ini. Kalau salah satu ini komponen, ini kan bermacam-macam, tapi rasanya enak apa enggak? Tetap enak. Kenapa? Menyatu, tidak saling membenci, menghargai perbedaan, sehingga kalau diolah menjadi sebuah makanan yang sangat lezat, yang sangat enak. Betul ya? Prinsipnya di sini ya. Di sini nanti cobalah kalian nanti mencari mitra. Soto Banjar itu seperti apa? Soto Padang seperti apa? Soto Makassar seperti apa? Persamaannya apa? Perbedaannya apa? Kamu amati. Nanti pasti ada persamaannya pakai bumbu ini, perbedaannya dengan ini, tapi sama-sama menghasilkan rasa yang enak. Itulah kekayaan kita. Tidak hanya budaya, bahasa, adat istiadat, agama, tapi juga segi kuliner. Kita kaya. Tetapi seperti tadi, kekayaan itu kadang-kadang malah sebagai penghancuran. Karena apa? Kita tidak saling menghargai. Nah mulai sekarang, cobalah kita menghargai satu sama lain, apapun perbedaannya. Ingat, tadi ya, pelangi akan indah jika dia tersusun dari beraneka macam warna, tidak hanya satu macam warna saja. Itu ya. Oke, sementara itu dulu yang bisa kita berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses. Sampai ketemu di materi yang lain. Terima kasih, selamat